Halo semuanya, selamat datang kembali di Den Podcast. Masih bersama ya Hendy Jul, dan ya kali ini sepertinya saya harus recording sendiri karena kakak saya Hans telah pergi lebih dulu untuk menjadi bajak laut, sama seperti Is yang sudah berangkat lebih dulu ya. Dan di Den Podcast ini kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan tentang anime atau manga One Piece. Nah, jadi Den Podcast ini tersedia dalam 3 platform saat ini, ada di YouTube, ada di Spotify, dan di Anchor. Buat kalian yang mau support, kalian bisa follow atau subscribe, ataupun memberi like. Ya, seperti itu ya teman-teman. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tema yaitu 10 bounty tertinggi di One Piece. Nah, jadi seperti yang bisa kalian lihat di judul dan di thumbnail, seperti ini ya temanya. Nah, jadi ini sudah cukup lama sebenarnya diekspos oleh Oda, yaitu sekitar akhir 2019 atau Oktober lebih tepatnya, pada chapter 957, yaitu informasi mengenai bajak laut Trox, dan di situ juga di-reveal ya beberapa bounty dari Yonko tertinggi, dan langsung melejit. Dan Yonko itu langsung memposisikan diri mereka menjadi bounty-bounty termahal yang ada di One Piece, teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas saja 10 terbesar ya. Kita mulai dari ranking 10. Check it out. Di nomor 10 ada Jack dengan harga 1 miliar berry. Nah, jadi Jack ini pas pertama kali muncul itu di show ya. Dan dia ini begitu muncul keluar bounty-nya langsung heboh. Oh, ini termahal ini sampai saat ini. Padahal di antara 10 orang atau 10 karakter dengan bounty tertinggi, sama seperti rankingnya 10, dia juga ya termasuk yang terlemah, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita tahu, meskipun dia ini salah satu komandan terkuat, nomor 3 ya dari Kaido, dan tapi perannya ini cukup ini ya, emang sudah nasibnya sama seperti kalau misalnya kita lihat dari si Chibukai, ada Gecko Moria. Nah, Gecko Moria itu selalu menjadi tumbal, teman-teman. Sudah kalah melawan Kaido, kalah melawan Luffy, kalah oleh Doflamingo, lalu terakhir ketemu Teach, kalah lagi. Nah, ini Jack sama ya. Di Zou dia udah kalah, di Wano muncul lagi, dikalahkan lagi. Dan ini ya nasibnya emang seperti ini. Meskipun harganya 1 miliar, pertamanya terlihat sangat keren, tapi memang takdirnya untuk jadi ini ya, tumbal, karakter tumbal. Oke, kita lanjut ke nomor 9 adalah Katakuri dengan harga 1 miliar 57 juta berry. Nah, jadi ini Katakuri ini adalah salah satu komandan Big Mom yang kalian sudah pasti tahu ya. Dan dia ini juga salah satu lawan Luffy yang paling keren. Setelah Rob Lucy, Doflamingo, lalu ada Katakuri ini langsung melejit ya popularitasnya sebagai salah satu villain terkeren. Dan emang ini karakternya keren. Nggak cuma dari kekuatannya, tapi dari kepribadiannya. Dia ini fair orangnya ya. Jadi nggak sekedar berbuat licik, berbuat curang, tapi dia benar-benar man to man atau bermain dengan adil waktu lawan Luffy ya. Dan dia pantas sih, nomor 9 ini salah satu bounty tertinggi, emang sudah selayaknya Katakuri. Jadi meskipun dia sedikit lebih tinggi ya kalau dibandingkan dengan Jack, tapi dia ini termasuk karakter terkeren hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke nomor 8, yaitu Queen dengan harga 1 miliar 320 juta berry. Dan ini adalah salah satu komandan dari Kaido juga, nomor 2. Yang Jack tadi nomor 3, Queen nomor 2. Dan kekuatannya emang belum secara gamblang, atau sudah ya, saya belum ngikutin sampai yang terbaru sih. Tapi saya sempat browsing dan nyari-nyari, Queen ini adalah kekuatannya menjadi Zoan Brontosaurus. Dan Brontosaurus itu binatang ini ya, dinosaurus yang lehernya panjang itu. Jadi ini kalau misalnya kita ibaratkan di CP9 mungkin role-nya seperti Kaku. Jadi
Zoan yang lehernya panjang dan agak ngelawak. Karakternya emang kayaknya agak ngelawak gitu ya. Pas dia ngedance dan lain-lain. Dan Queen ini emang kita lihat nanti seperti apa progresnya. Meskipun desainnya emang nggak terlalu keren-keren banget. Tapi ya dari keunikannya sih cukup menjual. Itu kita lihat dari Queen. Kemudian kita beralih ke nomor 7 dengan harga 1,5 miliar berry atau 1 miliar 500 juta berry, yaitu adalah kapten dari bajak laut topi jerami, tokoh utama dari serial One Piece, Monkey D. Luffy. Nah, jadi ini Luffy ini memang sangat pantas ya setelah mengacaukan Enies Lobby, lalu Impel Down, bahkan Marineford dia ini kita lihat ini ya, tahapan-tahapannya dia tumbuh dari pertama 30 juta, 100 juta, 300 juta hingga akhirnya 1,5 miliar. Ini benar-benar mantap sih Luffy. Dan kita bisa bilang Luffy ini saat ini kondisinya ini sudah hampir setara Yonko, bahkan sempat dijuluki sebagai Kaisar Lautan kelima. Dan yang kalau menurut aku meskipun Luffy ini sangat muda ya, baru 19 tahun jika dibandingkan dengan musuh-musuhnya yang rata-rata sudah senior-senior lah. Luffy ini meskipun masih belasan tahun tapi bisa menyaingi mereka itu adalah sesuatu banget. Luffy kalau diberi kesempatan atau umur lagi masuk sampai 20 tahun atau 30 tahun masa prime-nya ini bisa benar-benar mematikan sih kalau menurutku. Dan itu adalah urutan ke-7 Monkey D. Luffy dengan 1,5 miliar. Kita lanjut ke nomor 6. Dan ini adalah Marshall D. Teach dengan harga 2 miliar 247 600 ribu berry. Dan ini angkanya mulai sulit ya. Jadi nggak cuma miliarnya, jutanya, tapi ratusan ribunya juga ada angkanya. Dan Teach ini juga hampir sama seperti Luffy, mulai dari bawah merayap, lalu menggebrak waktu di New World, terutama di Marineford ya, dia udah menggebrak, sampai di New World dia sudah menjadi Yonko. Dan saat ini Teach ini termasuk Yonko terlemah, atau dari bounty-nya termurah. Tapi Teach ini tetap harus diperhitungkan sebagai lawan terakhir ya, karena dia ini progresnya sama seperti Luffy, dari bawah menanjak, sampai akhirnya bisa meraih posisi Yonko. Jadi itu salah satu keunikan dari Teach. Dan kita lanjut ke nomor 5. Nah ini mulai top 5 ya. Nomor 5 adalah dengan harga 4.048.900 juta berry, yaitu Shanks. Nah ini adalah salah satu Yonko juga. Dan jadi dia setahap di atas Teach, meskipun harganya lumayan jauh ya. Teach tadi 2 miliaran, 2,2. Sedangkan Shanks sudah 4 miliar, jadi hampir 2 kali lipat. Oh ya ini sebagai tambahan informasi aja, kalau dari angka miliarnya itu ya 4 miliar 48 juta 900 ribu berry, itu ada maknanya kalau nggak salah. Dari angka 489 ini mungkin dari nama atau apa, jadi dia disingkat menjadi angka, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa para Yonko itu ada selain angka miliarnya, di angka jutaan dan ratusan ribu diberi angka yang unik, itu karena itu alasannya. Dan Shanks ini termasuk salah satu Yonko yang paling unik ya, dan paling kita sering muncul di saat-saat penting. Misalnya saat di Marineford dia menghentikan perang, kemudian dia juga sempat muncul di Gorosei untuk mengajak bicara. Lalu pada saat sebelum Ace ditangkap, dia juga sempat mendatangi Whitebird, dan itu juga salah satu momen epic ya, di mana Shanks dan Whitebird ini dua Yonko saling bertemu. Itu salah satu momen yang keren juga, dan itu adalah nomor 5 Shanks. Nah ini kita mulai masuk ke nomor 4. Di nomor 4 dengan harga 4 miliar 388 juta berry, ini adalah Big Mom atau Charlotte Linlin. Dan ini adalah seorang Yonko dan perempuan. Nah ini salah satu tokoh emansipasi wanita di One Piece ya. Jadi perempuan nggak selalu dapat bagian yang lemah, tapi ternyata juga ada Yonko, seorang wanita, yaitu Charlotte Linlin. Meskipun fisiknya emang nggak cantik-cantik banget,
Tapi kalau kalian tahu waktu muda dia ini sangat cantik dengan rambut pinknya itu ya. Karena sudah pernah di-reveal di saat dia menjadi salah satu anak buah The Rocks. Dan yang unik dari Big Mom ini juga saat flashback ya. Kita tahu saat flashback dia ini masih berusia 6 tahun. Dia itu sudah sangat serem ya. Jadi dia ini saat itu nilainya sudah 500 juta loh saat kecil. Itu benar-benar sesuatu sih. Memang Big Mom ini salah satu musuh yang menyeramkan meskipun kita lihat sudah sempat dibully Luffy ya dengan mengalahkan salah satu komandan tertingginya, tapi kita nanti lihat bagaimana perkembangan karakter dari Big Mom di Wano ini seperti apa. Oke, kita lanjut ke top 3 nomor 3 dengan harga 4.611.100.000 berry. Semakin sulit ya angkanya. Dan Kaido ini adalah saat ini Yonko terkuat atau bahkan dijuluki sebagai makhluk terkuat di bumi. Dan posisi Yonko tertinggi saat ini ya Kaido sih. Karena sebelumnya kan ada Whitebird, namun Whitebird udah tiada dan digantikan oleh Teach. Dan Kaido juga saat ini menjadi tokoh utama ya. Tokoh utama. Maksud saya musuh utama di Arc Wano ini dan anak buahnya sangat banyak ya. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa saya singgung sedikit. Kalau Kaido dan Big Mom itu punya banyak anak buah ya. Jadi armadanya sangat besar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Shanks dan Teach, mereka hanya sedikit krunya dan bahkan saking kuatnya Kaido ya. Saat melawan Luffy pertama kali, Kaido ini bahkan mampu mengalahkan Luffy dengan satu pukulan. Di mana posisinya Luffy saat itu harganya sudah 1,5 miliar teman-teman. Jadi ini cukup salah satu musuh yang nanti kita akan lihat bagaimana cara Luffy mengalahkannya. Ini salah satu momen yang ditunggu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 bounty tertinggi di One Piece dengan harga 5 miliar 46 juta berry. Dia adalah Shirohige atau si kumis putih dengan nama asli Edward Newgate. Dan dia dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi dengan kekuatan buah gempa. Namun sayangnya saat ini dia udah nggak ada ya di perang Marineford. Tapi di perang Marineford itu pun dia tewas dengan cara yang sangat keren banget sih. Dan paling merinding itu saat kata-kata terakhirnya dia berkata, One Piece itu ada. Atau dalam terjemahannya apa ya? Pokoknya One Piece does exist. Nah itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi One Piece itu benar-benar ada dan saat itu menjadi era baru ya. Bahkan banyak bajak laut atau semakin banyak orang-orang yang tertarik untuk terjun menjadi bajak laut dan mencari One Piece. Dan itu adalah nomor 2, Shirohige, dan kita langsung ke nomor 1. Dan ya yang kalian pasti sudah tahu dengan harga 5 miliar 564 800 juta berry. Ia adalah Goldie Roger, sang raja bajak laut. Dan sah bahwa Roger adalah manusia atau karakter dengan bounty tertinggi hingga saat ini yang di-reveal ya di One Piece. Yang seperti kita tahu, Goldie Roger ini adalah penemu atau yang mengumpulkan One Piece dan menaruhnya di Raftel. Dan kita akan lihat endingnya seperti apa. Dan juga flashbacknya itu cukup keren ya, di mana Goldie Roger diceritakan mengalahkan Sebek bersama dengan Garp. Dan seperti itu ya Roger. Jadi ini meskipun kita belum tahu secara pasti kekuatannya itu apa. Apakah dia memakan buah setan atau haki, kayaknya sih sudah pasti ya. Tapi kita belum pernah lihat pertarungannya secara langsung seperti apa. Oke, jadi itu adalah 10 besar. Dari nomor 10 adalah Jack, nomor 9 Katakuri, nomor 8 Queen, nomor 7 Luffy, nomor 6 Teach, nomor 5 Shanks, nomor 4 Charlotte Linlin, nomor 3 Kaido, nomor 2 Shirohige, dan nomor 1 adalah Goldie Roger. Dan sebagai bonus saya akan tambahkan ini ya beberapa karakter yang kira-kira bisa masuk ke dalam 10 besar dan menggeser atau merombak sedikit ranking ini kalau saat nanti di-reveal ya oleh Eiichiro Oda. Yang pertama pasti bakal keluar dan
bisa menggeser adalah King. Ya, seperti yang kita tahu Kaido ini dengan 3 komandan utamanya All Star, yaitu King, Queen, Jack. Jack dan Queen sudah masuk ya. King ini belum di-reveal dan kalaupun di-reveal harusnya dan sudah sewajarnya harusnya di atas Queen ya. Jadi kemungkinan bisa saja menggeser angka Luffy di atas 1,5. Dan karakter lain yang kira-kira bisa masuk itu adalah First Commander dari bajak laut ini ya. Misalnya kita lihat Whitebird, First Commander-nya adalah Marco dan sampai saat ini juga belum di-reveal. Kayaknya sih bisa melambung tinggi. Sampai saat ini Marco belum di-reveal. Kemudian juga ada ini ya, Rayleigh, yaitu First Commander dari Roger. Dan Shanks First Commander-nya Backman juga belum. Dan juga anak buah Teach belum ya. Kalau nggak salah sih, kalau kita lihat sekilas dari antara anak buahnya Teach yang berpotensi bisa masuk itu si Shiryu. Karena kayaknya dia paling kuat nomor 2 sih. Kayak Luffy dan Zoro ini kayaknya Teach dan Shiryu. Kemudian karakter-karakter lainnya yang kayaknya bakal bisa masuk dalam 10 besar ini adalah Shichibukai. Salah satu Shichibukai terkuat yaitu Mihawk. Ya seperti yang kita tahu Mihawk ini dijuluki sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Sampai saat ini juga belum di-reveal dan bahkan kabarnya dia ini setara Shanks ya. Sempat bertarung dengan Shanks dan berakhir setara. Dan kayaknya bahkan Mihawk ini bisa dibilang sebagai salah satu Shichibukai terkuat ya dibandingkan dengan Shichibukai lainnya. Karena dia udah setara Yonko lah. Oh ya, yang belum masuk juga ada si Rayleigh. Nah, jadi Rayleigh ini harusnya cukup tinggi juga ya. Kalau prediksi saya sih Rayleigh ini setengah dari Roger atau sekitar 2,5. Mungkin ya segituan lah 2,5 atau bahkan 3. Karena kalau kita lihat dari bounty First Commander yang lainnya biasanya setengah atau sepertiga ya. Jadi mungkin Rayleigh ya di kisaran 2 atau bahkan bisa 3. Nah, jadi itu adalah opini-opini saya yang mungkin bisa terjadi ya masuk 10 besar dari karakter-karakter One Piece yang overpower ini. Dan itu dia teman-teman, podcast kali ini kita membahas 10 besar bounty tertinggi dari karakter One Piece sampai saat ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kalau kalian suka, kalian bisa support dengan subscribe, follow, ataupun nge-like. Dan Denden Podcast juga ada di fanpage Facebook. Kalian bisa search Denden Podcast, One Piece Indonesia seperti itu. Dan mungkin kalian bisa komen di sana ya. Dan sekian untuk podcast ini dan semoga saja kalian terhibur. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah!